Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Sebelumnya Ibu Muti ucapkan bagi kalian sudah naik kelas 8. Artinya kita harus tetap semangat dan lebih rajin lagi belajarnya. Walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, Ibu harap kita dapat melaksanakan pembelajaran daring ini dengan baik. Sebelum memasuki pelajaran, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pembelajaran yang pertama, kita akan menganalisis tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Silakan perhatikan materi berikut. Tensi dasar: menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menelaah kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang dapat diamalkan. Dengan mempelajari bab ini, kalian akan mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebelum masuki materi, silakan baca artikel berikut. Setelah membaca artikel tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Mengapa Hari Kesaktian Pancasila dijadikan sebagai pengingat perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi negara? Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh generasi muda dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan jawaban kalian di buku catatan. Selanjutnya, kita akan membahas kedudukan Pancasila. Pancasila mempunyai kedudukan yang bersifat tetap dan tidak berubah sepanjang masa, kuat dan terlekat pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan
dan penyelenggaraan negara. Yang kedua, bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR ataupun DPR yang terpilih melalui pemilu. Kemudian, kedudukan yang ketiga merupakan kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi atau UUD, dan hukum tidak tertulis atau konvensi. Dan semua peraturan perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila. Fungsi Pancasila. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan terakhir, peranan Pancasila yaitu sebagai moral pembangunan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar berarti alas, pondasi, dan pokok atau pangkal suatu pendapat. Jika dihubungkan dengan negara, maka Pancasila sebagai dasar negara yaitu pedoman yang menjadi landasan dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Yang dimaksud dengan berbagai bidang kehidupan yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang seseorang untuk memandang diri dan menentukan hidupnya. Suatu bangsa yang telah merdeka tentu memiliki pandangan hidup yang dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai kemakmuran bersama. Demikian materi untuk pertemuan pertama. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Assalamualaikum.